Perkenalkan, nama saya Agus Sumardita. Kebetulan saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, di mana saat ini kami bertugas di pengelolaan terhadap sistem SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, di mana sistem tersebut adalah untuk memproses atau pengelolaan permohonan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi ataupun SLF. Dinas Pekerjaan Umum sebenarnya banyak hal yang ditangani, di mana PBG SLF ini pun kita baru mulai menanganinya di tahun 2021. Selain terkait dengan perizinan, Dinas PUPR juga banyak pekerjaan lain yang dikerjakan. Ada juga terkait dengan program penataan bangunan gedung, ada penyihatan lingkungan, ada program penataan ruang, ada jasa konstruksi, ada kebina margaan terkait dengan prasarana jalan. Banyak hal yang kita tangani, tapi ya memang karena kaitan dengan proses yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung adalah kaitan dengan proses perizinan ada di kami di PBG dan SLF. Villa adalah salah satu jenis kegiatan usaha sesuai dengan KBLI-nya. Setiap bangunan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan berusaha. Memang setiap jenis usaha itu memang harus ada persyaratan. Persyaratan dasar perizinan berusaha adalah yang pertama adalah persetujuan tata ruang KKPR, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Sistem juga diajukan melalui OSS. Yang kedua adalah dokumen lingkungan atau persetujuan lingkungan. Dan yang ketiga adalah PBG atau SLF untuk bangunan gedungnya. Itu yang menjadi persyaratan dasar terhadap semua perizinan, termasuk salah satunya adalah fungsi villa. Nah, adapun kelengkapan dokumen dalam kegiatan usaha villa yang mesti dilengkapi selain 3 tadi adalah ketentuan teknis selain ketentuan administrasi. Kaitan dengan ketentuan peraturan terkait dengan bangunan gedung khususnya, memang sebelum dilakukan proses pembangunan harus diajukan dulu persetujuan terhadap persetujuan bangunan gedungnya. Itu dimohonkan dulu sebelum pelaku usaha ini melakukan proses konstruksi. Nah, setelah mendapatkan PBG, itu baru boleh melaksanakan pembangunan. Nah, sepanjang pembangunan nanti juga kami akan menugaskan tim pendilik namanya turun untuk mengecek kesesuaian dokumen PBG yang diterbitkan dengan pelaksanaan konstruksi. Itu akan dilakukan pengecekan. Dan jika bangunan ini sudah selesai, itu akan dimohonkan oleh pemohon untuk SLF-nya, sertifikat layak fungsinya, sehingga bangunan itu bisa operasional. Nah, adapun ketentuan dalam peraturan bahwa memang sebelum mulai melakukan operasional itu melakukan proses pengurusan dokumen di OSS untuk izin operasional. Nah, ini termasuk kelengkapan yang diminta nanti adalah PBG dan SLF-nya seperti itu. Bagi pelaku usaha, ini kan ceritanya akan memerlukan tempat usaha nih, akan memerlukan suatu tempat atau wilayah. Nah, sebaiknya sebelum melakukan investasi, akan menyewa lahan atau bekerja sama terhadap pemilik lahan itu dicek dulu kesesuaian tata ruangnya, zonasinya. Apakah di tempat itu boleh dibangun kegiatan yang akan mereka laksanakan, entah villa, hotel, atau apapun itu. Dicek. Nah, di Badung sudah ada sistem yang mempermudah informasi publik terhadap informasi tata ruang, yaitu namanya Batara, Badung Tata Ruang. Itu bisa diakses di web maupun di aplikasi Google Play Store. Sehingga nanti sebelum melakukan investasi, itu bisa mengetahui apakah jenis kegiatan yang akan dilaksanakan itu sudah bisa dilaksanakan di lahan yang ingin disewa atau dikerjasamakan. Misalkan ini sudah fix sewa menyewanya, besoknya, lusanya, ya segera silahkan diajukan untuk permohonan pengurusan administrasi perizinan berusahanya, termasuk permohonan PBG dan SLF-nya seperti itu. Poinnya, pastikan dulu lokasi lahan dan administrasi untuk penguasaan lahan. Sebenarnya hampir sama secara sistem dan ketentuan untuk fungsi usaha, tidak jauh berbeda. Jenis dokumen yang mesti diajukan, yang harus dilengkapi ya hampir sama. Yang hanya membedakan ya nanti terkait dengan jenis kegiatan saja.
jenis dokumen kegiatan. Nah, jenis dokumen juga akan membedakan, misalkan kalau villa mungkin dia luasannya tidak terlalu besar. Nah, misalkan resort atau hotel luasannya besar. Itu mungkin akan berbeda di jenis dokumen lingkungan. Jenis dokumen lingkungan misalkan dia luasannya 1 sampai dengan 5.000 meter persegi luas bangunan, itu mungkin bisa SPPL, surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan lingkungan. Tapi kalau sudah 5.000 sampai 10.000, itu akan diminta jenis dokumennya adalah UKLUPL. Nah, jika di atas 10.000 meter persegi, dia sudah pasti dokumennya adalah AMDAL, seperti itu. Itu mungkin yang akan membedakan. Tapi secara ketentuan teknis dan lain-lainnya tidak terlalu berbeda kebutuhan dokumen. Terkait dengan persyaratan terhadap terutama identitas atau data umum, jika misalkan orang penduduk setempat atau orang Bali atau orang Badung dengan misalkan orang yang berada di luar provinsi Bali, ya sama saja. Data dirinya, identitasnya ya KTP bisa dipakai. Nah, yang membedakan misalkan dengan permohonan yang diajukan oleh warga negara asing ataupun PMA, nanti yang PMA dia harus melampirkan KITAS. Juga misalkan yang dari PT PMA atau asing itu harus melampirin juga akte perusahaannya. Nomor induk berusaha itu juga harus dilampirkan. Yang sebenarnya itu aja sih yang membedakan kaitan dengan identitas diri kalau ditanyakan seperti tadi antara penduduk lokal ataupun dari luar. Mungkin sebaiknya para pelaku usaha atau teman-teman yang akan berusaha itu misalkan nanti akan ada yang membantu, pihak yang membantu melakukan permohonan PBG ataupun SLF melalui sistem, sebaiknya mungkin kami infokan untuk akun ini mungkin bisa dimiliki bersama, akun SIMBG ini. Sehingga kita bisa dari pemohon ataupun konsultan itu bisa saling cross-check nanti informasi, karena update permohonan ada di sana, histori permohonan ada di sana, posisi berkas akan kelihatan pada sistem, sehingga bisa update informasinya, tidak hanya mendengarkan dari yang mengupload seperti itu. Nah, bagaimana misalkan permohonan ini kita setelah upload ada kurang atau kurang lengkap atau sudah lengkap, nanti dari sistem di akun akan bisa kelihatan atau ada pemberitahuan dari kami. Kebetulan kami di Sekretariat SIMBG melakukan pengelolaan akan mengecek permohonan itu, kesesuaian dokumen, kelengkapannya, apakah sudah lengkap apa tidak. Misalkan permohonan PBG ataupun SLF-nya sudah lengkap, kami akan memberi surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan menyatakan bahwa dokumennya sudah lengkap dan akan dilanjutkan ke tahap konsultasi seperti itu. Dan itu suratnya adalah bertanda tangan elektronik. Namun jika dokumen tidak lengkap, kami juga akan memberikan surat pemberitahuan bahwa ini loh yang harus dilengkapi, dokumen apa yang harus dilengkapi. Nah, itu yang akan kami sampaikan ke pemohon melalui surat pemberitahuan seperti itu. Jika terjadi ketidaksesuaian atau misalkan ada dokumen yang salah atau misalkan data pengajuannya salah, informasinya tidak benar, itu kita pernah ada pengalaman. Misalkan ini kita loloskan, tapi pada saat kita melakukan inspeksi ataupun pemantauan ternyata itu berbeda, dokumennya kita bisa kembalikan pertama, kedua bisa kita PBG SLM-nya kita sudah pernah ada kejadian kita cabut karena dokumen setelah kita cek dan ke lapangan itu berbeda, PBG-nya kita cabut seperti itu. Bisa, asal nanti sudah diajukan dengan data yang benar atau pengajuan yang benar. Karena pada saat di pengajuan di sistem, mohon akan mencentang secara dokumen elektronik itu bahwa data yang diajukan oleh pemohon itu sudah benar, sudah sesuai seperti itu. Nah, itu sudah pernyataan mandiri melalui sistem. Jadi jika datanya tidak benar, memang konsekuensinya ada di pemohon seperti itu. Ya, tantangan besar permasalahan ruang sebenarnya hampir semua tempat wilayah menghadapi hal yang sama. Karena ada faktor ekonomi, sosial, budaya, kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kedua, juga terkait dengan perkembangan yang cukup pesat, terutama di wilayah Kabupaten Badung, memang perkembangan investasi juga cukup tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap ruang beraktivitas ataupun melakukan usaha juga cukup tinggi seperti itu. Potensi ekonominya tinggi, pergerakan pariwisatanya bagus. Nah, itu memang salah satu tantangan challenge karena dengan ketentuan yang ada, peraturan zonasi, semua tempat atau wilayah itu sudah diatur peruntukan atau kesesuaian tata ruangan, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di satu tempat itu sudah diatur berdasarkan Perda RT RW maupun RDTR, sehingga keinginannya adalah tujuannya adalah pengendalian terhadap pembangunan sehingga tidak terjadi pembangunan
pembangunan yang lost control seperti itu. Ini yang sebenarnya challenge tantangan, karena ada di zona-zona memang produktif seperti hortikultura, perkebunan itu mungkin memiliki potensi yang bagus secara view, potensi wisatanya bagus, tapi memang kita harus menjaga tempat itu supaya tetap lestari sebagai tempat perkebunan atau hortikultura. Itu yang kadang-kadang memang menjadi tantangan untuk menjaga seperti itu, karena itu yang dianggap potensinya besar, prospek untuk pembangunan tadi dijadikan akomodasi wisata. Cuman memang secara ketentuan ya kita tidak boleh di tempat-tempat tertentu ataupun di kecamatan tertentu, itu memang tidak diperbolehkan. Itu yang menjadi tantangan terhadap pengendalian tata ruang karena kebutuhan ekonomi sosial budaya seperti itu. Kalau dinas PUPR, karena kita juga ada banyak bidang menangani masing-masing jenis kegiatan yang berbeda. Semua sebenarnya prioritas kegiatan. Kami ada proyek-proyek pemerintah yang mesti dilaksanakan. Kami juga ada bansos yang kami laksanakan dan teman-teman seperti itu. Jadinya kita tidak ada ini yang lebih prioritas atau ini lebih prioritas. Semuanya prioritas kami karena memang sudah tugas dan kewajiban dilaksanakan secara merata dan tanggung jawabnya sama. Mungkin yang pertama di Kuta Selatan, Kuta Utara itu kalau tidak salah 2021 terkait dengan regulasi terhadap ketentuan zonasi, rencana detail tata ruang itu sudah yang terbaru. Terus Kecamatan Mengui kalau tidak salah 2022 ya, itu yang baru. Abian Semal Petang 2023 kalau tidak salah yang terbaru, itu sudah paling muktahir ketentuan terhadap zonasi tata ruangnya. Jadinya itu memang patokan terhadap tahun RDTR di masing-masing kecamatan. Jadinya setelah itu belum ada yang baru lagi. Karena memang untuk mereview sebuah RT RW atau DTR itu memang tidak dalam waktu yang sebentar seperti itu. Minimal kalau tidak salah untuk RDTR 5 tahun ya. Tapi juga untuk melakukan perubahan tidak segampang itu. Karena kajiannya juga memerlukan kajian yang mendalam dan panjang. Sudah pasti akan berpengaruh terhadap pengaturan zonasi ini. Contohnya misalkan di Kecamatan Mengui, mungkin di daerah Cemagi, pesisir yang dahulunya memang masih holti, dia sekarang sudah menjadi entah dia permukiman, entah pariwisata, sehingga jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan di tempat itu mungkin lebih banyak. Jenis kegiatan usaha, akomodasi wisatanya otomatis nilai jual, potensi ekonominya tinggi, otomatis akan berdampak. Dan itu memang sekarang lahan-lahan yang sedang berkembang pesat adalah di daerah Kuta Utara dan Mengui pesisir seperti itu. Mungkin mengarah juga ke pesisir Kabupaten Tabanan itu yang sedang berkembang. Batara ini sebenarnya inovasi dari pimpinan kami dan rekan-rekan dari bidang tata ruang, penataan ruang, di bidang tata ruang. Batara ini sebenarnya suatu sistem yang informasi kepada masyarakat terkait dengan zonasi peruntukan lahan di wilayah Kabupaten Badung. Sehingga masyarakat pun bisa mengakses, mengetahui peruntukan ataupun zonasi di suatu tempat. Atau misalkan ada pemohon atau misalkan investor mau berinvestasi, ya bisa juga cek di Batara. Dengan informasi di Batara itu akan ketahuan jenis usaha yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, bisa mengetahui intensitas ketentuan tata bangunan, intensitas penataan ruangnya seperti apa. Sehingga ini bisa menjadi guidance bagi tim perencana sebelum merencanakan suatu bangunan di wilayah itu, ketentuan zonasinya seperti apa sih, KDB-nya berapa sih, sempadannya berapa sih. Nah, di sana bisa dicek. Ini adalah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Sementara ini memang cukup berhasil dan ini menjadi andalan kami di PUPR dan juga mempermudah kami, tim-tim kami di PBG dan SLF. Sementara masih di Kabupaten Badung karena yang mengembangkan adalah inisiatif dari pimpinan dan teman di tata ruang, itu memang untuk wilayah Badung, tapi juga ini sudah akan jadikan pencontohan oleh kementerian, mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman di wilayah lain atau kabupaten lain. Memang juga sudah ada yang berminat untuk supaya mengikuti sistem Batara ini di kabupaten mereka seperti itu. Kalau berkolaborasi, mungkin bahasanya kita memang sering berdiskusi, sering menyampaikan program-program ataupun sosialisasi. Selain PUPR juga kami sering bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, DPMPST, melakukan sosialisasi terhadap kegiatan perizinan berusaha, melakukan sosialisasi terhadap OSS,
melakukan sosialisasi terhadap SIM BG, terkait PBG dan SEP, melakukan sosialisasi juga terhadap dokumen atau persyaratan lingkungan. Karena juga yang diundang adalah teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga terhadap para praktisi, akademisi, termasuk tenaga ahli, konsultan. Nah, itu juga dilakukan kerjasama ataupun sharing terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah masing-masing, terutama di Kabupaten Bandung seperti itu. Ya, mungkin kami dari Dinas PUPR melalui pimpinan dan jajaran, kami mengharapkan daripada investor atau pelaku usaha ini memang minatnya sangat tinggi berusaha di Kabupaten Bandung. Kami dalam hal melakukan pelayanan berusaha sehumanis mungkin. Jadinya jangan takut berinvestasi atau melakukan permohonan. Kita tidak akan meribetkan, justru mempermudah. Nah, dari pelaku usaha mungkin sebaiknya memang secara ketentuan semua harus dipenuhi. Aspek legalitas, aspek ketentuan diikuti, jadinya tidak ada bahasa akan kok ribet sekali. Sepanjang semua ketentuan itu dipenuhi, tidak ada yang ribet sebenarnya. Memang dimulai dari identifikasi awal sebaiknya dilakukan oleh para calon pemohon terhadap lokasi, jenis usaha apa sih yang akan mereka jalankan. Nah, itu kan berkaitan erat dengan zonasi. Apakah sudah mempunyai badan usaha yang legal seperti itu? Apakah taat terhadap peraturan? Apakah sudah mempunyai personil yang cukup? Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan inventaris, perlu dilakukan kajian juga. Sebenarnya di kami bisa dilihat dengan jumlah permohonan yang tinggi, berarti kan tingkat investasi atau investasi usahanya cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bandung. Jadinya sepanjang ini masih bagus iklim investasinya. Nah, sepanjang semua ketentuan legalitas itu dipenuhi, saya rasa tidak ada hambatan atau kesulitan dalam melakukan pengurusan perizinan berusahanya seperti itu.